Entah kapan saya bisa kembali ke puncak kekuatan. Kehidupan sebelumnya, berkat bakat ini, saya menjadi kaisar baja. Namun, saya dikhianati oleh sesama manusia, dan akhirnya kehilangan nyawa dengan penuh rasa sakit. Saat membuka mata lagi, saya menyadari telah terlahir kembali ke masa lalu. Namun, untuk saat ini, hal yang paling penting adalah meningkatkan kekuatan saya. Saya memandang ke arah menara putih di kejauhan. Saya tahu bahwa 3 hari lagi, akan ada serangan monster. Dengan sebuah suara mendesing, saya mengendalikan pedang kecil yang melayang di atas telapak tangan saya. 3 hari lagi, saya akan menunjukkan kekuatan sejati saya kepada monster itu. Dalam sekejap, 3 hari telah berlalu. Demi persiapan untuk pertempuran ini, saya telah berjaga sebagai penjaga selama 3 hari. Saat itu, seorang rekan bertanya kepada saya, apakah ada sesuatu yang terjadi akhir-akhir ini? Dia merasa aura saya telah banyak berubah. Saya memberitahunya untuk tidak berpikir terlalu jauh. Itu semua hanya ilusi saja. Kemudian saya tiba-tiba berbalik dan bertanya apakah dia percaya pada saya. Saat dia menjawab percaya, saya langsung mengokang senapan. Tetaplah di sini dan tunggu saya kembali. Saya harus pergi sebentar. Pada saat yang sama, di luar pos penjagaan, 3 kilometer jauhnya, sebuah lingkaran teleportasi muncul dan banyak goblin keluar. Jelas sekali, para goblin ini datang dengan target menyerang pasukan di bawah. Saat mereka bersiap untuk menyerang, tiba-tiba pedang terbang melesat. Dalam serangan kejutan saya, satu goblin berhasil saya serang. Saya tersenyum ringan. Saya sudah menunggu kalian selama 3 hari 3 malam. Goblin yang terkena serangan saya tadi bangkit perlahan. Dari mulutnya keluar darah hijau yang terus menetes. Saya hanya bisa terdiam. Saya belum pernah menguji serangan saya dalam penyergapan. Hal ini menunjukkan betapa lemahnya saya saat ini. Mata goblin itu menjadi dingin. Sekarang dia benar-benar marah. Dengan suara mendesing, dia berlari dengan kecepatan tinggi ke arah saya. Namun, saya hanya mengayunkan tangan, mengendalikan pedang besi dan memotong lehernya. Setelah goblin itu mati, dia menjatuhkan sebuah batu merah. Dengan jari saya menggerakkan batu itu dari tanah, dan membuatnya melayang. Batu itu dari tanah, langsung saya telan ke dalam perut saya. Melihat ini, para goblin mulai merasa mual di tempat. Bagi mereka, batu itu sangat kotor, memakan semua item yang muncul, maka kesulitan akan menjadi lebih mudah. Saya mengayunkan tangan kecil saya, kembali mengendalikan senjata saya. Sekarang adalah saatnya berburu. Hari ini semua goblin akan menjadi milik saya. Melihat ini, para goblin menyerbu ke arah saya, dan saya juga tanpa ragu berlari ke arah mereka. Sebelum serangan mereka mengenai saya berputar untuk menghindar, kemudian langsung menstabilkan posisi saya, dan dengan ayunan santai, saya mengendalikan pedang logam. Hanya dalam sekejap, beberapa kaki goblin terpotong oleh saya. Adegan pertarungan saya dengan goblin terlihat jelas oleh seorang goblin di atas pohon. Melihat saya membunuh banyak di bawah, dia menggenggam erat tongkat sihirnya dengan marah. Salah satu goblin mengayunkan pedang besar, berusaha memotong lengan saya. Namun, saya bahkan tidak menoleh. Saya langsung mengayunkan tangan dan mengendalikan parang di tanah. Hanya terdengar suara dentang. Pisau pendek saya dan pedangnya terpental bersamaan. Sebelum goblin sempat bereaksi, saya mengayunkan tangan besar dan memotong arteri utamanya. Melihat ekspresi saya, para goblin langsung ketakutan. Karena di kehidupan ini, saya paling benci serangan dari belakang. Siapapun yang berani menyerang saya dari belakang, akan saya hancurkan dan telan hidup-hidup. Saya menatap sekeliling. Para goblin di depan saya bukan tandingan saya. Sekarang waktunya menghadapi hidangan utama. Namun, musuh itu sangat hati-hati. Sangat sulit menemukan keberadaannya, dan goblin yang saya cari adalah saman goblin yang memegang tongkat sihir. Saat itu, saya berteriak keras, ada item di sini, biar saya coba. Ya, namun, ini hanyalah jebakan untuk saman goblin, untuk memancingnya keluar. Benar saja, melihat celah saya, saman goblin langsung menggunakan sihirnya. Saya tersenyum jahat, saya tahu kamu tidak akan melewatkan kesempatan ini. Saat saya mengambil batu tambang, saya mendengar suara gemuruh dari tanah. Di detik berikutnya, paku batu muncul dan membunuh banyak goblin lainnya. Saman goblin tertawa keras ke langit. Akhirnya dia berhasil menyergap manusia. Namun, tawanya segera hilang, karena suara saya muncul di belakangnya. Dengan suara mendesing, saya mengendalikan pedang terbang, dan mengarahkannya ke arahnya. Namun, serangan saya hampir saja ditangkap olehnya. Hal ini membuat saya merasa seperti sampah. Bagaimana bisa senjata saya sendiri ditangkap? Tiba-tiba, saya melihat saman goblin tersenyum sinis. Dia menemukan rekan saya di belakang saya. Saya merasa ada yang tidak beres. Bagaimana bisa Park Junmo muncul di sini saat ini? Dan dia bahkan tidak tahu seberapa berbahayanya situasi ini. Saman goblin mengayunkan tongkat sihirnya. Dia memerintahkan anak buahnya untuk menangkap manusia itu. Dengan beberapa teriakan, beberapa goblin langsung